Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali bertemu dengan saya pada kesempatan hari ini. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk kita menyatukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah hari ini. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan keberadaan kami agar kami boleh layak untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan pakai supaya berkat-Mu boleh sampai kepada setiap kami yang mendengarnya. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini saya akan memberikan tema dalam khotbah saya, menyampaikan renungan pada saat ini, yaitu tentang memperbaiki sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Bacaan kita ambil di dalam Amsal 12 ayat 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimanakah kita memperbaiki sikap hidup kita di hadapan Tuhan? Yang pertama yaitu membuang sampah batin. Bapak Ibu, kita memperhatikan kehidupan sehari-hari ya, di dalam rumah kita, di dalam keluarga, di lingkungan manapun juga. Namanya sampah selalu ada di mana-mana ya. Di dalam rumah kita setiap hari juga ada sampah. Karena apa? Karena kita apalagi khususnya ibu-ibu ya, setiap hari masak, ada sampah plastik, kertas, bahan-bahan makanan yang kita buang ya. Nah, kita kumpulkan di tempat sampah. Gak mungkin sampah itu kita biarkan saja di dalam rumah. Pasti kita akan buang ke tempat sampah, terus kemudian kita tutup. Supaya apa? Supaya sampah itu tidak berbau, tidak mendatangkan lalat, ataupun tidak diberantakin oleh hewan lain, misalnya kucing dan sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang mau menyimpan sampah di dalam rumahnya. Karena selain tidak nyaman dengan baunya, juga pasti akan menimbulkan penyakit. Ya, penyakit yang disebarkan oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam sampah itu. Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita harus juga membuang sampah-sampah di dalam batin kita. Apakah sampah-sampah yang ada di dalam batin kita? Yaitu kebencian, kemarahan, keserakahan, dendam, dan juga iri hati. Itulah sampah-sampah yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita dan membuat kehidupan rohani kita juga nantinya tidak sehat. Karena kalau kita terus menyimpan sampah itu. Bagaimana cara membuang sampah batin? Yaitu jangan sombong atau buang kesombongan atau keegoisan. Juga belajar rela untuk memaafkan Bapak Saudara. Maka kita akan terbebas dari yang namanya virus kebencian. Ya, seringkali orang susah ya mengampuni, menyimpan kebencian di hatinya, menyimpan dendam di hatinya, menyimpan kesalahan orang lain. Nah, itulah sebetulnya sampah yang ada di dalam hati. Kemudian kita juga harus mengembangkan sikap untuk memberi kepada orang lain. Ada kepedulian. Kalau hal ini kita lakukan, maka kita akan membuang virus keserakahan, mengembangkan kasih sayang, senang melihat orang lain berhasil, ya. Itu akan terbebas dari apa yang namanya virus iri hati. Kebanyakan orang suka iri melihat keberhasilan orang lain. Ya,
iri karena mereka lebih berhasil, lebih sukses dari yang lain, sehingga menimbulkan iri hati. Di dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, iri hati itu ada di dalam diri kita, tidak terlihat. Nah, itulah dinamakan sampah batin. Kalau terus dipelihara, dikatakan akan membusukkan tulang. Jadi membawa penyakit. Maka kita harus membuang sampah-sampah yang membuat kehidupan rohani kita tidak mengalami pertumbuhan secara sehat. Bagaimana agar bebas dari sampah-sampah batin itu? Jangan keluarkan kata-kata yang menyerang. Ya, ubah dengan kata-kata yang manis. Ada orang yang sukanya itu kata-katanya itu melukai orang lain. Ya, kata-kata yang membuat orang lain itu merasa direndahkan, merasa putus asa, merasa tidak nyaman dengan ucapan orang lain, sehingga mereka merasa disakiti. Tetapi yang melakukan terkadang juga tidak menyadari hal itu. Nah, kita harus belajar. Ini merupakan sampah-sampah batin yang harus mulai dibuang, mulai dihindarkan. Mulai adakanlah kata-kata yang manis, yang membangun, menghibur, menguatkan. Ya, tidak kata-kata yang melemahkan. Kemudian juga jangan kecewa. Kenapa kecewa? Karena apa yang diharapkan tidak didapatkan. Apa yang diinginkan tidak juga kunjung datang. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga mulai kecewa, ya. Kecewa kepada orang lain, kecewa kepada pimpinan, kecewa kepada keluarga sendiri. Istri kecewa pada suami, suami kecewa kepada istrinya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan sebagainya. Kenapa tidak mengembangkan rasa syukur saja, supaya tidak ada kecewa dalam dirinya? Kemudian jangan pesimis. Jadi orang harus optimis, ya. Dalam hari-hari ini kita menghadapi kesulitan, masalah ekonomi, harga-harga semua naik, ya kan? Kadangkali membuat pesimis, ya, memikirkan bagaimana mengelola uang yang tidak bertambah, tetapi harga-harga semakin bertambah naik, ya. Nah, ini membutuhkan hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesanggupan, kemampuan, sehingga kita dapat mengelola dengan baik. Akhirnya kita tidak akan menjadi orang yang pesimis. Jangan lagi suka mengeluh. Ingat Bapak Saudara, bangsa Israel berkeluh kesah, bersungut-sungut, ya, akhirnya tidak mendapatkan berkat yang indah dari Tuhan, ya. Sehingga dia harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun di sana, ya, dalam kesengsaraan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, Bapak Saudara, mari jangan lagi mengeluh tentang kesulitan. Ya, gimana caranya supaya tidak mengeluh? Ya, banyak-banyak memuji Tuhan, muliakan Dia, agungkan Dia, berdoa dan baca firman-Nya. Dengan demikian tidak akan lagi ada keluh kesah, karena kita ketika membaca firman Tuhan, kita dikuatkan, kita dihibur. Ketika memuji Tuhan, kita bersukacita, imun kita menjadi naik, dan kita menjadi sehat. Jadi penuhi hati dengan sukacita, ya. Pasti jasmani dan rohani menjadi sehat. Jadi tadi kalau jasmaninya supaya sehat, nggak menyimpan sampah-sampah di dalam rumah, ya, tidak membiarkan sampah berserakan, membersihkan sampah dengan baik,
kemudian juga secara batin sampah juga harus dibuang, masalah kebencian, iri hati, dan lain-lain yang sudah saya uraikan tadi, supaya kita mengalami sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua yaitu tidak merespon negatif pada situasi atau keadaan yang kita hadapi. Firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Masih banyak orang Kristen yang suka merespon negatif, Bapak Saudara, terhadap situasi, keadaan. Suasana hatinya tidak bisa dikelola dengan baik. Mendengar suara yang tidak menyenangkan sedikit, mulai marah-marah, ya. Mendengar kata-kata yang mungkin menyakiti kita merespon dengan marah-marah, ya. Kita membalas apa yang mereka ucapkan. Ya, kalau demikian, apa bedanya kita dengan orang dunia? Jadi ketika kita diolok, ketika kita disakiti, kita merespon dengan baik, dengan positif, dengan berpikir misalnya, oh dia sedang punya masalah, makanya imbasnya ke saya. Kita bisa berpikir seperti itu sehingga kita tidak akan merespon secara negatif terhadap perkataan atau kata-kata kasar yang kita terima dari orang lain. Jangan gusar, terus kemudian ngamuk, ngelabrak, nyindir, gara-gara mungkin kita mendengar, kamu diomongin loh sama si A begini. Ya nggak terima, langsung mencari orangnya dan ngelabrak, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah, kita serahkan saja Bapak Saudara, ketika kita mendapat perlakuan yang tidak adil, yang tidak baik, respon kita ya mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, biar orang itu diberikan kesadaran, kelembutan hati, dan diberikan pengertian, sehingga dia boleh menyadari bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu sungguh tidak baik. Sungguh apa yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kembangkan sikap yang positif. Ya, memang sulit. Ya, apalagi kalau emosi kita sudah, perasaan kita sudah disentuh ya orang lain. Rasanya mungkin geram di dalam hati. Tapi mintalah pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kita roh yang lemah lembut. Kita diberikan hati yang penuh dengan kasih. Ya, karena apa? Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang memiliki sifat kasih. Di dalam Kisah Rasul 1 Kisah Rasul 13 ayat 17, Bapak Saudara, di sana dibicarakan tentang kasih. Ya, bahwa kasih itu sabar, murah hati, ya, tidak sombong, dan tidak merugikan orang lain. Kalau kita memiliki kasih, berarti kita juga memiliki buah-buah roh di dalam diri kita. Karena kasih merupakan salah satu dari buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sana dibicarakan tentang kasih. Nah, yang ketiga Bapak Saudara yaitu bersih luar dan dalam. Di dalam Lukas 11 ayat 39 dikatakan, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, masih banyak orang Kristen yang lebih fokus kebersihan dan keindahan di luar tubuh jasmaninya daripada kebersihan di dalam hati atau kebersihan rohaninya.
Ya, yang sering diperhatikan ditampilkan, misalnya kebersihan wajah, kulit, ya, nggak salah. Ya, mandi memang harus pakai sabun supaya bersih. Dan mukanya dikatakan biar semakin glowing, ya, harus menggunakan berbagai produk untuk wajah supaya tambah cantik, tambah menarik. Kemudian juga secara fisik bagaimana tampil tubuhnya sehat, tubuhnya kelihatan ramping dan seksi. Dia harus ngikutin senam, olahraga dan sebagainya. Kemudian keindahan rumah, dibuat sedemikian rumahnya, dibuat seindah mungkin supaya nyaman, supaya dipandang mata itu sungguh sangat menarik. Ya, keindahan dalam berpenampilan, ya nggak salah juga. Akhirnya harus membeli pakaian-pakaian dan aksesoris-aksesoris yang lain. Ya, semuanya ini tidak salah Bapak Saudara. Tetapi yang salah adalah kalau fokus kita hanya sesuatu yang secara physically, apa yang tampil di luar. Tetapi kita lupa memperhatikan bagian dalam di dalam tubuh kita, yaitu kehidupan atau tubuh rohani kita. Nah, bagaimana supaya kehidupan rohani kita juga kelihatan indah, sehat, ya, bagus? Ya, tentunya vitaminnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, harus tekun membaca firman, karena ketika firman Tuhan itu kita baca, kita memperoleh pengetahuan. Ya, juga ada tuntunan Tuhan. Kemudian ada jawaban-jawaban dari setiap persoalan kita. Dan Tuhan menunjukkan dosa dan kesalahan kita lewat firman-Nya, sehingga kita bisa berbenah diri, memperbaiki sikap hidup kita. Apa yang perlu dipangkas, apa yang perlu dibuang, dan apa yang perlu ditingkatkan, ditambahkan. Iman kita kepada Tuhan semakin naik dan semakin naik. Ya, Tuhan ingin kita menjadi kepala bukan ekor. Ya, semakin naik bukan turun. Inilah maunya Tuhan, ya. Alkitab menegaskan bahwa yang harus difokuskan adalah kebersihan hati. Sebab hati yang tidak bersih dapat menajiskan manusia itu di hadapan Tuhan. Jadi hatinya harus bersih. Di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan hanya yang suci hatinya yang bisa bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam Ibrani 12 dan 14 di sana firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Luar biasa Bapak Saudara. Jadi memang hati ini yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Ya, karena ini menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Karena hati ini juga menentukan apakah nanti kita berkenan di hadapan Tuhan. Seperti tadi dikatakan, ketika hatinya tidak dijaga dalam kekudusan, maka di sana dikatakan tidak akan bisa melihat Tuhan. Nah, sekarang apa saja yang harus dibersihkan dari hati kita, Bapak Saudara? Yaitu bersih dari dosa. Ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, Bapak Saudara. Firman Tuhan jelas dikatakan kita harus mentahirkan diri kita seutuhnya secara total dari apa yang namanya dosa, yaitu pelanggaran akan firman Tuhan. Ya, selama ini mungkin ya kita sudah jauh tinggalkan Tuhan, sudah jauh lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita mau membersihkan diri kita dari dosa
sehingga kita ini menjadi orang yang semakin berkenan di hadapannya ya. Kemudian bersih dari keinginan daging di dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya ya. Sungguh Bapak Saudara, keinginan daging itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan membenci orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Tuhan mau kita hidup dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjaga hati kita supaya tetap terjaga dengan bersih. Jadi kita juga harus bersih dari hati yang iri dan yang mementingkan diri sendiri. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sikap hidup kita harus kita perbaiki hari demi hari. Mungkin tidak secara spontan, ya, tidak secara drastis, ya, itu memang sulit. Apalagi menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan, ya, rasanya sulit. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan membimbing kita sehingga kita tahap demi tahap bisa menghilangkan, bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga sungguh kita menjadi bilangan orang-orang percaya pilihan Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, dan kita dikenan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan itulah yang nantinya akan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mewarisi kerajaannya, untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surganya yang mulia. Amin. Untuk firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan pada saat ini. Kami tahu Tuhan, bahwa kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk membuat hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Kami boleh memperbaiki sikap hidup kami untuk menjadi benar di hadapan-Mu. Sikap hidup yang Engkau kehendaki Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah tinggalkan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, dan orang-orang yang diselamatkan. Ketika Engkau datang menjumpai kami dalam keadaan tidak bercacat celah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus.